Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Long Mesangat kelas 9. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia masih dalam rangka BDR, belajar dari rumah. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pada bab 3, menyusun cerita pendek. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini ada 2. Yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Perhatikan contoh-contoh dari cerita pendek atau sampul-sampul cerita pendek berikut ini akan mengingatkan kalian pada kumpulan-kumpulan cerpen yang tentunya sudah pernah kalian baca atau pernah kalian lihat dalam sebuah tayangan film. Di sini ada cerpen ya yang dibuat oleh Sutarji Kalzumbahri, kemudian ada kumpulan cerpen ketiga 11 wartawan. Ada juga kumpulan cerpen dari Kunto Wijoyo, Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, dan kumpulan cerpen Jembatan Merah yang ditulis oleh 36 penulis cerpen. Cerpen-cerpen ini bisa kalian lihat atau kalian baca melalui buku-buku, bisa juga kalian baca lewat internet sebagai bahan bacaan kalian agar lebih memahami tentang cerpen. Kemudian cerpen itu adalah cerita naratif atau cerita narasi. Apa sih cerita narasi itu? Ya, cerita narasi itu memiliki tujuan. Tujuan dasarnya adalah untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Naratif juga bertujuan memberi pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendapat untuk mengubah perilaku. Jadi naratif itu memiliki tujuan ganda. Ada 2 tujuan di sini. Tujuan gandanya adalah untuk mendidik dan juga menghibur. Jadi tidak hanya sekedar menghibur lewat bacaan, tetapi juga ada nilai edukasinya, yaitu tujuan gandanya adalah untuk mendidik dan menghibur. Nah, di sini dijelaskan beberapa tipe naratif. Tipe naratif yang pertama adalah naratif imajiner. Naratif imajiner adalah cerita narasi yang berasal dari imajinasi seorang penulis. Misalnya cerita tentang cerita peri, misteri, ataupun cerita horor dan sebagainya. Tipe naratif yang kedua adalah naratif faktual yang diambil dari sesuatu yang bersifat fakta atau benar-benar terjadi dan dialami oleh penulis itu sendiri. Misalnya tentang fiksi ilmiah, cerita petualangan, tentang naratif historis, lembar kehidupan dan juga pengalaman pribadi. Naratif yang ketiga yaitu naratif kombinasi. Kombinasi di sini adalah gabungan dari imajiner dan faktual. Ada cerita roman, balada, novel, film dan juga cerpen. Yang pertama, untuk di kompetensi dasar yang pertama, yang A ya, di sini kita akan mengidentifikasi cerita pendek. Nah, silahkan kalian membaca cerita pendek pada buku paket halaman 53 sampai 60. Di situ ada cerita pendek yang berjudul Pohon Keramat. Kemudian nikmati ceritanya, mulai dari alur, kemudian tokohnya, dan juga isi dari cerita tersebut. Kemudian silahkan kalian menjawab pertanyaan identifikasi pada buku paket halaman 60. Ini untuk nilai kompetensi dasar 3.5.
Yang B atau untuk kompetensi dasar yang selanjutnya, nilai keterampilan di sini menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen itu mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Kemudian temanya berasal dari persoalan keseharian hingga ke renungan filosofis. Tokoh dan latar bisa saja direkayasa demi kepentingan keindahan cerita. Ciri cerpen ditandai dengan jumlah karakter yang relatif kecil, mencakup satu tindakan tunggal dengan satu fokus tematik. Unsur yang ada pada cerpen adalah latar, sudut pandang penceritaan, karakter tokoh, dan alur atau sering disebut sebagai plot. Setelah kalian membaca cerpen yang berjudul Pohon Keramat, simpulkan unsur cerpen dengan mengisi tabel pada halaman 61 sampai 62. Di situ yang diminta pertama adalah unsur latar tempat. Silahkan kalian menuliskan simpulan dan bukti dari latar tempat yang telah kalian dapat. Kemudian unsur yang kedua adalah latar waktu. Di situ juga diminta simpulan dan bukti teksnya. Dan yang ketiga adalah unsur latar sudut pandang penceritaan. Kemudian yang keempat adalah karakter tokoh. Dan yang kelima alur. Silahkan kalian kerjakan pada buku tugas kalian. Jangan lupa diberi nama. Dan ingat, difoto sampai terlihat namanya di buku paket itu. Jangan difoto sebagian. Oke anak-anakku sekalian, itu tugas kita pada hari ini. Ada 2 tugas dari 2 kompetensi dasar. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan sehat selalu. Salam sehat BDR, ingat selalu laksanakan 2B dan 3M. 2B adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertawakal. Kemudian 3M, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian penjelasan materi dan tugas kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.